Nah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan inilah kondisi kolam indoor saya teman-teman, lama tidak saya urus. Oke, simak video saya kali ini. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, di sini bibit-bibit saya yang harusnya sejak 1 bulan lalu saya pindahkan, dan ini bisa dilihat sudah cukup besar. Kemudian ini kolam pemijahan saya teman-teman, shelternya sudah berantakan, sebentar akan saya bersihkan, dan juga akan saya panen burayak-burayak atau bibit 1 inci di kolam ini. Dan di sini ada burayak teman-teman. Oke, saya lanjutkan dengan melihat atau membersihkan kolam-kolam ini. Teman-teman, ini dia hasil dari kolam indoor saya. Akan saya lepaskan ke kolam pembesaran ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat. Ini 2 inci up teman-teman. Oke, langsung saja kita lepaskan teman-teman. Nah di sini sudah banyak juga indukan yang akan saya panen sebentar. Jadi di sini adalah kolam pembesaran saya. Nah di dalam kolam ini juga sudah terdapat teman-teman banyak indukan. Nah ini teman-teman, gelombang kedua dari kolam sebelah tadi akan saya lepaskan juga di kolam pembesaran ini teman-teman. Nah oke, nah sebentar akan kita panen indukan di sini dan akan kita pindahkan ke kolam pemijahan. Nah teman-teman, kali ini saya akan menguras kolam ini, membersihkan kolam ini. Tapi sebelumnya saya akan mengangkat bibit-bibit saya. Oke, coba kita akan lihat teman-teman sudah seperti apa kondisi bibit-bibit saya di kolam pembesaran ini. Nah ini cukup banyak teman-teman, dan hampir 2 bulan saya tidak membersihkan kolam ini. Nanti akan saya panen juga yang sudah bisa menjadi indukan. Dan akan saya pijakan. Oke teman-teman, saya lanjut dulu karena di sini cukup banyak. Saya akan mengangkat bibit-bibit saya. Nah teman-teman, ini bisa dilihat. Nah ini teman-teman, banyak. Nah di sini masih banyak lagi, tapi saya lagi kuras atau buang airnya dulu. Nah jadi ini kolam pembesaran saya teman-teman. Ini yang ini sudah 3 inci up. Ini sudah bisa saya jadikan sebagai indukan teman-teman. Nah ini akan langsung saya pindahkan ke kolam pemijahan saya. Nah ini saya masukkan ke kolam pemijahan.
betina, ini jantan. Ini juga teman-teman. Nah, ini habis ganti kulit. Nah, ini teman-teman, ini bertelur teman-teman, tapi telurnya masih muda. Ups, masih sangat muda, bahkan sudah bertelur. Oke, saya lepaskan dulu. Jadi luar biasa, sudah ada yang bertelur. Oke teman-teman, jadi ini kolam pembesaran saya. Nah, ini lagi bibit-bibit saya teman-teman, cukup banyak. Nah, bisa dilihat ini sangat banyak. Belum lagi kolam-kolam saya yang lain itu. Jadi selama ini memang saya sibuk teman-teman di pekerjaan, tapi budidaya saya tetap berjalan. Nah, ini keuntungan dari budidaya lobster air tawar. Jadi sebagaimana video-video saya yang sebelumnya biasanya tentang sistem rotasi, tentang sistem persediaan kolam. Ketika kita sudah bisa menyiapkan semua itu teman-teman, secara otomatis sistem kita akan berjalan. Kita cukup panen seperti yang saya lakukan hari ini, panen indukan, dan seperti itu seterusnya. Hasil kita teman-teman bisa melimpah. Nah, ini akan saya besarkan lagi teman-teman. Dan saya besarkan lagi di kolam ini, tapi sebelumnya akan saya kuras, saya bersihkan. Nah teman-teman, bahkan di dalam kolam saya itu ada burayak teman-teman, itu bisa dilihat. Nah, ada banyak burayak, berarti saya lalai teman-teman. Artinya sampai sudah ada yang turun gendong di dalam kolam pembesaran saya. Tapi tidak masalah, karena juga sistem yang saya bangun dengan 10 kolam ini saya sudah sangat overload teman-teman. Overload sebab lobster air tawar itu semakin banyak indukan kita produksi, kita akan mendapatkan hasil secara terus menerus. Teman-teman, lumayan hampir 2 jam saya melakukan pembersihan kolam ini. Semua lumpur-lumpurnya sudah keluar. Sekarang saya melakukan pengisian air kembali. Jadi saya membuang airnya 100% teman-teman. Nah, setelah ini akan saya masukkan kembali lobster-lobsternya. Jadi kurang lebih 2 jam. Di sini masih ada sisa-sisa lumut, tapi tidak masalah teman-teman. Nah, ini lobster-lobster saya. Jadi akan segera saya masukkan ke kolam agar tidak terlalu lama teman-teman. Dan saya masukkan di daerah yang sudah ada airnya. Nah, sedapat mungkin nanti lobster-lobster ini akan beradaptasi dengan air yang baru. Nah, jadi kalau membuang air 100% itu teman-teman, seperti ini teknik saya mengadaptasikan kembali lobster-lobster. Jadi tidak perlu tunggu sampai penuh, tapi dalam proses pengisian langsung saja teman-teman lobsternya dilepaskan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ternyata ada beberapa burayak juga.
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata di kolam ini sudah ada yang menjadi indukan, sudah bertelur, bahkan turun gendong di kolam ini teman-teman. Oke, nah ini bisa dilihat cukup banyak. Jadi untuk budidaya lobster air tawar memang kolam pembesaran itu sangat diperlukan teman-teman. Jadi kolam pembesaran saya ini berukuran 6 kali 3 meter 5 kali 3 meter. Yang dalam video-video saya sebelumnya dulu itu pernah saya perlihatkan pada saat saya pertama kali membuat kolam ini. Nah, kolam pembesaran ini bertujuan untuk membesarkan bibit-bibit kita. Jadi saya masukkan ke sini dari ukuran 1 inci sampai panen indukan teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, dan lobster-lobster saya juga semuanya sehat-sehat teman-teman. Oke, jadi seperti ini kondisi dari kolam saya setelah lama tidak saya urus, setelah lama saya tidak lihat teman-teman. Seperti inilah kondisinya. Tapi kita bersyukur lobster kita bisa dalam keadaan sehat. Nah, ini ada yang mau molting. Jadi budidaya lobster air tawar itu teman-teman tidaklah susah, asal kita sudah bisa memulai mencoba, dan saya yakin kita bisa akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam capit.